bisa dari pemulung menjadi pengusaha miliarder? Hoki itu nggak ada, karena kita ciptain juga sih. Karena saya punya kesempatan, konsisten, terus dapat momentum jadi hoki. Semua indah pada waktunya. Jadi 8 pagi sampai 5 sore mulung. Iya. Terus selesai istirahat jam 7 malam sampai jam 3 pagi. Mulung juga. Apakah Bapak pernah marah sih sama Tuhan atau sama keluarga? Bapak dilahirkan di keluarga yang susah. 1 juta rupiah dikali 8.500 kan sekitar 8,5 M. Itu uang saya masih ratusan lah. Saya mikir nih gimana caranya ya kan? Welcome to Progressive Mindset. I'm Gaby Hartanto, your host, and this is a podcast where people share their stories and perspectives to elevate our mindsets. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Ayo, groom your behavior. Indonesia. Ayo, grooming. Ayo, groom your brain. Ayo, groom your beauty. Welcome back to Progressive Mindset. Episode hari ini saya ada tamu sangat spesial dari pemulung menjadi pengusaha miliarder. Penasaran kan ceritanya? Welcome Pak Yandi Hermawan. Yang biasa dipanggil Pak Ian ya Pak? Iya. Nah Bapak, saya kenal Bapak dari ibu saya, yang Bapak ketemu ibu saya di acaranya Om Helmi Yahya. Iya. Ya. Terima kasih Pak sudah mau datang dan Sama-sama. sharing ke penonton kisahnya Bapak nih. Jadi saya mau tahu Pak, kok bisa sih Bapak jadi pemulung? Apakah dari dulu Bapak sudah lahir di keluarga yang susah? Dan coba Bapak cerita sedikit latar belakang Bapak tuh seperti apa sih? Latar belakang saya memang dari keluarga yang kurang mampu lah. Ibu saya, bapak saya bercerai kelas 2 SMP. Saya tinggal sama nenek di Majalengka. Terus setelah lulus SMP, saya pendidikan SMP, setelah lulus saya pergi ke Jakarta ikut bapak saya. Kebetulan emang bapak saya juga ngerantau di Jakarta juga. Waktu itu mulung juga. Mulung di pinggir Kali Ciliwung, nyerok-nyerokin aqua bekas. Nah, mulai di situ bantuin. Nah Pak, kalau mulung gitu, sehari dapat berapa sih Pak kalau ngumpulin aqua kardus gitu? Sehari itu nggak tentu, Mbak Gaby, nggak tentu. Bisa 20.000, bisa 15.000 mungkin, bisa ya maksimal mungkin 50.000 kalau lagi hoki lah. Bahasanya lagi hoki 100.000 paling gede sih kata saya. Itu tahun berapa Pak? 2007-2008 lah. 2007-2008. Nah, jadi tuh Bapak dapat 20.000 dalam sehari buat Bapak sendiri atau bagi sama Bapak, ayahnya Bapak? Jadi saya kan ikut sama bapak saya. Bapak saya ini kan hitungannya penampungnya mulung-mulung itu. Nah, saya ikut bapak saya bantuin di situ. Dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Nah, setelah selesai pulang kerja, itu jam 7 sampai jam 3 malam saya mulung. Jadi sampingan lah Mbak. Mbak Gaby, saya sampingannya tuh malam, siangnya saya kerja. Jam 8 sampai jam 5 sore kerja apa? Sama bapak saya mulung juga. Jadi dua-duanya mulung? Mulung. Jadi sampingannya tuh semuanya mulung sebenarnya Mbak. Jadi 8 pagi sampai 5 sore mulung? Iya. Terus selesai istirahat jam 7 malam sampai jam 3 pagi? Mulung juga. Mulung lagi. Dua-duanya setor ke Bapak, ayahnya Bapak? Bapak sendiri. Jadi bapak saya bantuin yang tukang-tukang keliling ini nih, nyetor-nyetor ke bapak saya beres-beresin, saya sortirin. Nah, itu kan perlu ada orang, ya saya bantuin di situ, saya sortirin mana ember, mana kardus besi. Oh, jadi bapaknya ini bisa dibilang punya anak buah pemulung-pemulung banyak. Betul. Oh, keren juga ya Pak konsepnya. Iya. Konsep pemulung tapi yang Aduh, oke Pak. Nah, ini Bapak orangnya sangat ceria ya Pak, tapi saya jadi penasaran, apakah Bapak pernah marah sih sama Tuhan atau sama keluarga? Bapak dilahirkan di keluarga yang susah. Saya kalau menyalahkan Tuhan nggak pernah Mbak Gaby. Yang paling saya tanya sama Tuhan itu tentang keluarga saya kenapa bercerai. Itu aja sih Mbak Gaby. Bisa kenapa bercerai sih, kenapa jadinya saya hidupnya jadi sendiri, jadi berjuang sendiri untuk hidup saya gitu. Yang aturannya keluarga bapak saya bisa ngebimbing saya, bisa ngarahin saya, terus ibu saya juga bisa ngasih perhatian ke saya, cuman di umur segitu saya nggak ada gitu.
malah berjuang hidup sendiri gitu. Sekarang udah ketemu belum Pak jawabannya? Jawabannya udah. Apa tuh Pak? Kalau saya nggak dididik sama Tuhan seperti itu, belum tentu saya di titik sekarang. Karena mungkin mentalitasnya itu dari bawah sampai di titik sekarang, mungkin itu ngebentuk saya sampai saat ini. Betul. Banyak banget orang yang pemikirannya seperti Bapak ya, kalau nggak Iya. ngelewatin kesusahan ini nggak bisa jadi orang seperti Betul. sekarang. Jadi tidak ada penyesalan ya Pak? Nggak ada. Kalau dari ayah dan ibu Bapak berapa bersaudara? 2. Kalau dari istri pertama, bapak saya 2. Kalau dari istri kedua itu ada 3, jadi 5 bersaudara, cuma beda ibu. Oke, sekarang kondisi ekonomi ayah Bapak sama ibu Bapak apakah sudah membaik atau susah atau gimana tuh Pak? Sudah jauh lebih baik. Bukan Alhamdulillah. karena Bapak atau karena Bapak? Salah satunya ya karena saya juga. Saya membakti ke orang tua juga. Iya, bagus lah. Nah Pak, saya mau tanya nih. Siap, Mbak Gaby. Banyak orang merasa banyak anak itu banyak rezeki. Pendapat Bapak tuh apa sih tentang itu? Karena banyak nih keluarga atau pasangan yang secara ekonomi itu belum siap Pak untuk punya anak. Karena punya anak tuh tanggung jawabnya banyak kan ya, pas secara finansial harus double persiapannya ataupun triple. Tetapi banyak nih orang yang kurang mampu punya anak Pak, sehingga anaknya nggak tahu nih hari ini atau besok bisa makan atau enggak gitu loh Pak. Menurut Bapak gimana tuh? Kalau secara logika sih, dari logikanya emang nggak masuk akal. Cuman karena pandangan secara pribadi saya percaya anak itu udah dikasih rezekinya sama Tuhan, dan itu anak itu juga rezeki bagi saya gitu, rezeki bagi saya. Untuk masalahnya dia mau punya anak atau enggak, itu tergantung dari orang tuanya sampai seberapa kuat sih dia memperjuangkan anak untuk biar nggak susah seperti orang tuanya. Jangan malah kebalikannya tadi, malah dieksploitasi untuk membantuin orang tuanya untuk mencari nafkah. Itu bagi saya kurang apa ya, kurang bertanggung jawab lah. Jadi menurut Bapak tidak apa-apa orang yang punya yang finansialnya kurang mampu punya anak tapi harus berjuang mati-matian Iya. sampai anak itu jangan sampai merasa kekurangan kayak besok mikirin mau makan apa Betul. gitu kan, karena itu belum tanggung jawab Belum tanggung mereka. jawab dia. Ya, soalnya saya suka kasihan Pak kalau ngeliat orang-orang di jalan gitu ya Pak, misalnya ngeliat di YouTube atau ngeliat di pinggir jalan, banyak anak yang umur 3 bulan atau 3 tahun ditaruh di gerobak dorong pemulungnya itu atau diajak ikut ngemis. Menurut saya itu Kurang pas lah kata saya, kurang pas. Nggak ada tanggung jawabnya untuk sebagai seorang ibu atau bapak gitu, untuk mengeksploitasi anak, untuk ngebantuin orang tuanya, hitungannya kan ngemis-ngemis lah gitu. Tuhan aja kan nggak ini Mbak, nggak suka. Tuhan aja kan nggak suka merendahkan dirinya sendiri, merendahkan diri juga kan nggak boleh lah gitu. Apalagi kita punya Tuhan Maha Kaya gitu, nggak boleh sampai merendahkan. Saya sih percaya dengan jangan merendahkan diri sama dengan merendahkan Tuhan gitu sih. Oke, karena kita dibuat di mata pandangan Tuhan seperti Kita nih sempurna gitu yang ya kan. sempurna, Gitu. makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna. Iya, jadi jangan merendahkan diri Jangan gitu merendahkan ya. diri. Jadi apakah sebaiknya orang yang ekonominya kurang baik sebaiknya tidak punya anak dulu? Menjaga ketika berhubungan itu menjaga. Ya, kalau untuk lebih secara logikanya lebih baik jangan dulu. Fokus dulu kita punya kerjaan, punya finansial yang cukup, punya mentalitas yang cukup, punya mapan lah, udah mapan baru punya anak. Mau anaknya 12 juga nggak apa-apa kalau udah mapan ya kan. Iya. Mapan. Ini nih Pak, yang ditunggu-tunggu penonton. Siap. Kok bisa dari pemulung menjadi pengusaha miliarder, punya banyak uang, Bapak sekarang punya anak buah banyak banget juga. Ceritanya Alhamdulillah. tuh gimana Pak? Bapak tuh sekarang jadi pengusaha apa sih sebelumnya untuk penonton nih? Sekarang saya jadi pengusaha IT, komputer, laptop, server, networking. Dari barang second sih, barang second, barang bekas, 60% barang bekas, 40% barang baru. Dari awal mulanya itu Ngambilnya di mana Pak? Sorry. itu ngambilnya dari lelangan-lelangan disposalnya perusahaan-perusahaan, dari perbankan, dari swasta yang emang dia 2 tahun, kadang 1 tahun, kadang 3 tahun kan ganti. Itu dijual, dilelang, saya ambil. Oh, terus Bapak jual lagi. Saya jual lagi. Saya jual retail, saya jual
distribusiin gitu. Itu ide pertamanya bisa keluar, Bapak ide mau jualan itu tuh dari mana, Pak? Enggak, alami sih, Mbak Gaby, alami, otodidak saya. Karena emang kan basicnya mungkin karena di lapak rongsok itu ya, di lapak bapak saya itu emang jual beli gitu aja sih, tadinya cuma hanya jual beli. Oh, karena ayahnya Bapak itu yang pemulung, konsep jual beli aqua dan kardus. Iya. Terus Bapak pikir, gue jual beli barang lebih mahal aja, gitu. Enggak juga tadinya, enggak. Tadinya karena emang awal mulanya itu ada teman bapak saya itu suka nganterin komputer bekas. Komputer bekas suruh dibongkar, dikiloin, dirongsokin. Komputer bekas kalian rongsokin. Nah, saya suruh bongkar, Mbak Gaby. Saya suruh bongkarin satu-satu. Ini namanya ini namanya memori, ini RAM, ini prosesor, ini hard disk, ini power supply, ini casing, ini monitor. Di situ saya belajarnya tuh dari di rongsokan itu. Tapi berarti itu udah pinter loh Bapak, dari kemauan sendiri Bapak belajar. Karena banyak orang pun punya kesempatan itu, tapi bodoh amat nggak mau belajar itu memory card itu. Apa tadi Bapak sebut, betul nggak? Iya, betul. Jadi dari kekepoannya Bapak, Iya. Bapak bisa menghasilkan banyak uang sekarang. Alhamdulillah. Keren banget, Pak. Bapak ada proses dari jadi pemulung ke pengusaha miliarder, itu kan tidak gampang ya, Pak. Betul. Saya mau denger dong step by step-nya Bapak bisa menjadi orang sukses hari ini tuh apa? Pasti kan ada naik turunnya. Orang namanya bisnis pasti ada naik turunnya. Jatuh bangunnya Bapak itu pasti ada banget dong. Ada. Boleh nggak Bapak ceritain dong buat kita? Untuk jatuh bangunnya saya ngerintis itu di awal itu emang nggak punya modal, Mbak Gaby. Nggak punya modal. Saya ceritain tentang awal mulanya dari Iya. ngerintisnya di awal main komputer. Saya main komputer 2010. Karena setahun itu saya nggak minta gaji sama bapak saya, modal 5 juta. Pertama kali saya bisnis IT modal 5 juta, Mbak Gaby. Dari savingsnya Bapak? Iya, dari Saving- gaji. Dari gaji bapak saya kan saya digaji 900.000 Per bulan? per bulan. Itu di luar bonus pemulung? Iya, ya. itu Jadi, di luar. 900.000 tuh gaji pokok? Gaji pokok. Nah, yang sampingan malamnya itu saya buat harian saya. Jadi yang dari jam 8 pagi sampai 5 sore, sebulan tuh 900.000? Jam 8 pagi sampai jam 5 sore itu 900.000 satu bulan. Dari jam 7 malam sampai jam 3 pagi? Pagi itu sampingan. Sampingannya mulung ke pulung kayak tadi lah. Jadi sebenarnya full timer. Full timer. 2 kali 2 fullnya. kali itu. Oke, Nah, terus? selama setahun tuh saya nggak ngambil gaji. Oh, disetor sama Bapak. Saya simpan sama bapak saya. Oh. 900.000 itu saya simpan. Nah, setahun itu saya ambil buat modal komputer itu. Jadi Bapak juga bisa percaya sama ayahnya Bapak ya? Bisa. Karena banyak loh orang tua yang nggak bisa dipercaya sama anaknya. Duitnya dipakai dulu, apalagi kalau kurang uang. Iya. Mama papa pinjam dulu ya uangnya, kan gitu. Diutang ya. Iya. Cuman lifetime diutang. Jadi dari situ 900.000 kan dihitung-hitung dapat 8 juta lah itu. 8 juta. Karena 100.000 sebulan saya ambil. Nah, dapat 8 juta. Karena pengen nyari barang kan. Nyari barang, akhirnya kata bapak saya, Yan, kamu ambil motornya jangan beli, lebih baik cari gadean. Cari gadean motor itu, motor Vega itu 3 juta. Nyari dapat motor gadean 3 juta, terus 5 juta itu buat modal komputer awal. Nah, mulai di situ saya keliling-keliling ke lapak-lapak Madura, Mbak. Ambil monitor tabung. Kalau sekarang kan udah LCD, udah LED ya. Kalau zaman dulu kan monitor tabung. Nah, di situ. Monitor tabung apa sih Pak saya? Monitor tabung itu yang cembung gitu loh, Mbak Gaby. Yang tebel. Oh, yang zaman dulu banget itu pokoknya. Lah. Ya, yang itu. Saya tuh ngambilin itu waktu itu harganya tuh 50.000. Yang di lapak-lapak. Jadi dari 5 juta itu Bapak pakai untuk modal beli barang itu. Barang itu. Jadi satu barang 50.000. Bapak beli sampai 5 juta. Enggak, beli barang itu 50.000. Ada PC-nya. Kadang beli 100.000 gitu. Zaman-zaman dulu tuh belinya ke lapak-lapak Madura. Lapak itu apa sih? Lapak itu tempatnya barang bekas rongsokan besi kardus gitu juga, sama kayak bapak saya. Oh, pokoknya tempat buangan barang limbah lah. Lapak itu tempat buang barang limbah
kayak sampah-sampah gitu. Oke, terus Bapak beli barang-barang itu sekaligus apa ada yang mau beli baru Bapak beli barangnya? Saya nyari dulu muter Heeh. ke lapak 10 lapak ada 2 unit, 3 unit, 4 unit. Nah, saya kumpulin, saya setorin. Ada lagi bosnya. Oh, ada bosnya Ada lagi. bosnya. Ada bosnya lagi. Nah, itu dia setorin lagi. Jadi Bapak bukan yang mikirin pembelinya siapa tuh bukan bagian Bukan. Bapak. Pokoknya kirim ke nih orang, beres sudah Bapak dapat duitnya Betul. dari dia. Itu basicnya saya di situ dulu. Boleh nggak saya tanya Bapak untung berapa sih beli begituan? 50.000 zaman dulu kan. Dulu untungnya 10.000, 15.000, Mbak, per unitnya. Saya karena konsepnya kan saya gaji kan 900.000. Saya mikirnya sederhana aja. Gimana caranya saya punya uang pendapatan itu 1.500.000. Oh, Nggak miliaran, nggak sampai dua kali ratusan lipat miliar, pun. enggak. 1,5 juta tuh belum 2 kali lipat 900.000 loh. Iya, yang penting saya usaha sendiri, saya dapat 1.500.000 per bulan gitu. Dapat. Ya lebih malah jadinya. Jadi berapa tuh bulan pertama? Bulan pertama itu saya dapat malah 3 juta. Oh. 3 juta. Jadi Puji sehari Tuhan. itu dapat 100.000. Itu bagi saya udah gede banget. Terus waktu itu uang besar pertama, gajian bulan pertama Bapak pakai buat apa? Enggak buat apa-apa. Simpan lagi? Enggak, saya puterin beliin barang terus. Dari 5 juta naik jadi modal sampai 30, sampai 40, sampai 50 dan seterusnya gitu. Ini juga bisa menjadi pelajaran ya Pak buat penonton, sekali dapat duit bukan artinya langsung dipakai. Enggak. Tapi bisa diputerin lagi. Mana secara keinginan, mana secara kebutuhan, prioritasin yang mana. Kalau emang lagi ngebangun usaha, lagi ngebangun bisnis, puterin gulungin aja di bisnisnya terus sampai besar gitu. Saat nanti udah saatnya waktunya keinginan pribadi gitu, Mbak Gaby, keinginan pribadi mau mobil, mau rumah, atau mau jalan-jalan ke luar negeri juga nanti ada momentumnya sih, ada waktunya. Aduh, saya belajar banyak banget nih dari Bapak. Walaupun saya sudah tahu perkataan itu, tapi saya diperingati lagi hari ini. Iya. Kita yang harusnya lebih beruntung daripada seorang pemulung dulunya, mungkin saya ikut malu kalau misalnya saya nggak begitu juga ngikutin caranya Bapak juga ya begitu. Karena memang itu seharusnya cara universal yang orang ngikutin ya. Jangan terlalu gampang keluarin uang. Betul. Padahal belum jadi apa-apa gitu. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang yang datang dari keluarga yang lebih beruntung gitu. Sekarang suka lupa gitu loh Pak. Jadi terima kasih peringatannya Bapak. Sama-sama Mbak Gaby, sama-sama belajar kita. Nah Pak, karena kita podcastnya di platform Guru Grooming Indonesia dan Bapak juga kenal ibu saya selaku guru grooming. Bapak tadi bilang ke ibu saya, mau dong diajarin personal branding. Betul. Ya kan? Jadi sekarang Bapak bersedia untuk dibantu makeover? Bersedia Mbak Gaby. Yeay. Jadi teman-teman tungguin ya segmen ini. Bapak Ian akan di makeover dulu karena dari dulu Bapak ekonominya di bawah. Sekarang Bapak udah di atas, tentu kita harus selalu level up ya kan? Ada perbedaan dong. Udah ekonomi naik, kualitas diri juga harus naik. Oke, ditunggu teman-teman. Pak, saya kalau boleh kasih masukan dikit, pas lagi rekam, mata Bapak jangan ke lantai. Lebih ke kamera atau ke saya gitu. Soalnya nanti di kamera malah kelihatannya Bapak ngeliatnya ke lantai mulu. Nih, kamera Bapak ini. Oke. Jadi kalau mau ngomong ngeliat kamera ini, kalau nggak lihat muka Gaby. Ding mulai lihat muka Gaby aja deh. Lebih enak kan? Lebih enak. Gimana Pak, udah merasa ganteng belum? Udah lebih baik. Udah ganteng. Dari tadi juga ganteng sebenarnya. Cuman dibikin jadi lebih indah lagi. Iya. Tadi juga indah sih. Tadi kan Bapak pakai pomade abu-abu. Iya. Ternyata saya pikir rambutnya putih, Pak. Tapi ternyata sekarang kita udah cuci rambutnya, udah gunting rambut. Rambutnya jadi warna hitam, lebih sesuai umur. Benar Siap. nggak? Bapak umur berapa sekarang? Sekarang umur 36. Jadi kelihatan umur 25 apa 17 Mbak Gaby? 10. 10.
Nah, Bapak juga pakai polo ini dikancing sampai atas karena Bapak pakai daleman kan, dan dalemannya kelihatan. Kalau di ilmu Dress for Success itu daleman tidak boleh kelihatan. Makanya tadi Mami, guru grooming, sudah membantu menggrooming Dress for Success untuk Bapak. Tadi Mami juga bilang duduk harus tegak ya Pak. Ini mulai tegak. Iya, terus bajunya juga yang rapi, udah rapi sekarang. Wih, enak dilihat ya Pak. Gimana perasaannya? Happy sih. Tapi kayaknya akan lebih happy lagi nanti kalau prepare sama ibu. Ibu Mami, Ibu Mami. bukan saya, Mami. Iya. Selaku sutradara di Sutradara. Progressive Mindset. Nah Pak, saya mau tanya nih, Iya. Bapak sebelum menjadi pengusaha IT itu berapa lama sih jadi pemulung? Jadi pemulung itu sekitar 2 tahunan lebih lah, 3 tahun. Oh, jadi dari 2007 sampai 2009, 2010 doang? Iya. Oh, terus dari 2010 sudah mulai ke lapak? Udah mulai di IT saya 2010. 2007 sampai 2010 itu jadi pemulung sampai di lapak gitu. Jadi berapa lama Bapak menjadi pemulung terus mikir, gue nggak bisa nih gini terus, gue mau... Kesempatan sih. Pas ada kesempatan peluang, teman bapak saya suka nganterin komputer, laptop itu. Nah, di situ saya pengen coba usaha sendiri, Oke. ngomong sama bapak saya, pengen keluar gitu, pengen usaha sendiri, kata bapak saya, ya udah coba gitu. Akhirnya ya belajar di IT itu, di komputeran dulu, di komputer baru ke laptop gitu. Oke, terus Bapak berapa lama tuh jualan ke lapak-lapak di Madura gitu? Saya keliling-keliling dari 2010 sampai 2013 lah, 3 tahunan. Abis itu ngapain Pak? Habis udah ketemu lapak-lapak, akhirnya saya buat website, diajarin sama temen. Zaman itu saya dikenalin Google gitu, akhirnya buat website. Nah, dari website itu saya baru kenal ke korporat-korporat, ke perusahaan-perusahaan. Nah, dari perusahaan-perusahaan itu saya jadi banyak relasi, banyak yang ngejual barang, banyak yang nawarin barang dari website. Oh, dari website. Terus ngambil barangnya tetap dari lapak? Dari ngambil barangnya udah nggak di lapak lagi. Di mana? Udah naik kelas itu, naik ke perusahaan, ke kantor-kantor. Oh, jadi ngambil dari perusahaan. Iya. Terus jual Jual. ke Jadi relasi dapat yang dibuat dari website. dari website. I see. Jadi emang pertama kali itu ya emang ke perusahaan itu beli barang-barang komputer, laptop, server dari situ. Nah, setelah saya beli kan banyak, umumnya satu lantai ada 100 unit, 200 unit, 500 unit gitu. Saya ambil semua gitu. Nanti dikumpulin, saya sortir lagi mana yang masih bisa dipakai, mana yang emang udah harus di kilo, di scrap gitu. Terus Bapak mulai nge-boom suksesnya tuh kapan tuh? Dari 2000 momentum ya. Lebih momentumnya tuh 2016, 2017, 2018 itu pas zamannya UNBK, Mbak Gaby. UNBK tuh ujian nasional berbasis komputer untuk seluruh Indonesia. Nah, toko-toko nih sama teman-teman tuh sama sekolah-sekolah tuh banyak yang beli. Karena emang kebutuhannya buat lab di sekolah-sekolah. Satu sekolah kan 40 unit, sedangkan seluruh Indonesia kan banyak. Oh, Di jadi situ. banyak banget tuh seluruh Banyak. Indonesia beli dari Bapak. Wow. Seluruh Terus Indonesia. saya dengar-dengar katanya dari COVID makin lagi, Pak. Ya, momentumnya 2 kali. Pas COVID itu yang kan pada tutup ya, kantor-kantor WFH, pada kerja di rumah itu kan butuh komputer, butuh laptop. Nah, momentumnya itu juga dapat. Malah saya kepengennya COVID-nya malah panjang sih, Mbak. Tapi kasihannya Iya, orang-orang. kasihan orang. Cuman di satu sisi di bagian industri saya di IT, Ya. di komputer, laptop, Jadi server gitu naik. Iya, tapi kalau di industri yang berbeda mungkin teman-teman ya kasihan lah. Terus Bapak udah jadi miliarder tuh berarti dari 2018 dari UNBK itu. Ya, dari situ. Udah 2000. jadi miliarder. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keren. Udah sekarang. Udah jadi bilioner belum sekarang, Pak? Menuju lah. Menuju. Amin. 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 Keren banget. Amin, Mbak. Makin di grooming makin bisa. Makin bisa. Nah, harus bisa. Harus bisa. Pak, perusahaan apa yang terbesar yang pernah purchase dari Bapak? Perusahaan perbankan, Bank BCA, ada Bank Danamon, perbankan, banyakannya perbankan sama korporat-korporat yang prudensial. Terus banyak sih, Mbak. Keren banget. Semua Iya. perusahaan yang Bapak sebut juga pernah guru grooming menjadi trainer di perusahaan-perusahaan tersebut. Sama kayak Mami deh. Iya. Kembar. Saya dengar-dengar ada cerita spesial nih tentang purchase Bapak sama BCA. Apa tuh ceritanya, Pak?
Ceritanya saya ditawarin barang sama BCA, tender lelangan disposalnya untuk seluruh aset BCA, komputer-komputernya itu sekitar 8.500 unit. 8.500 unit. Oke. Itu seluruh Pulau Jawa, KCP-KCP-nya, cabang-cabangnya. Nah, di tender saya diundang ke Wisma Asia BCA, ada sekitar 11-10 orang lah. Nah, tender satu hari itu kebetulan kan nunggu biddingnya kan 1 minggu setelah mengasih penawaran, nunggu 1 minggu. Dapat 1 minggu, menang ceritanya Mbak Gebi. Menang. Untuk 8.500 kan saya waktu itu tawar 1 juta 1 juta apa? per set, per Oh, unitnya. per unit 1 juta rupiah. 1 juta rupiah dikali 8.500 kan sekitar 8,5 M. Itu uang saya masih ratusan lah, masih ratusan. Ratusan juta. Ratusan juta. Saya mikir nih gimana caranya ya kan. Sedangkan tender menang. Ini udah harus diambil. Sedangkan uang kan belum mencukupi untuk membayar barang komputer 8.500 unit itu. Sedangkan uang saya nggak mencukupi. Karena emang terdesak, saya coba muter ke temen-temen. Minjam. Nawar-nawarin komputernya itu. Oh, Siapa jadi yang mau beli lah gitu. supaya mereka bayar dulu. Iya, siapa yang mau bayar dulu. Jadi Bapak pun tidak ada mental meminjam, tapi malah mental suruh PO. Iya, suruh PO. Itu Suruh bahasa pre-order. ininya, ya PO. Nah, cuman teman-teman nggak ada yang berani, Mbak Gebi. Nggak ada yang berani karena kebanyakan 8.500 kan banyak. Akhirnya ya ada satu orang itu yang minta 500 unit. Nah, saya udah mulai tenang aja sih. Oh yaudah, dari 8.500 ada yang minta 500, ya udah deh nggak apa-apa. Hari H kan diajak meeting sama BCA-nya untuk masalah operasionalnya sama pembayarannya. Saya udah mikir ini gimana, cuman dalam hati saya tuh tenang ya, kamu bisa bayar semua. Tapi realitanya kan uang dari mana gitu. Ini kan miliaran gitu. Akhirnya ya udahlah, saya ngikutin kata hati saya. Saya pergi ke Bank BCA, ke kantornya, terus diajak meeting. Nah, di hari Jumat jam 1-an. Saya ke sana, kata orang BCA-nya, Pak Yan, ini kan barang-barang masih tersebar di seluruh Indonesia. Nah, sedangkan ini nggak bisa langsung terkumpul jadi satu, jadi parsial bertahap. Bapak bayarnya nggak langsung sekaligus, Bapak bertahap. Jadi seminggu 200 unit, seminggu 300 unit, 400 Itu unit. perfect buat Bapak ya. Ya, itu buat saya peluang. Iya. Alhamdulillah katanya. Cuman saya ngomong sama orang BCA-nya beda. Nggak langsung sekaligus, Bu. Kata saya. Padahal saya uangnya belum ada. Kenapa Bapak ngomong kayak gitu ke orang BCA? Biar lebih percaya diri aja sih, Pak. Biar lebih percaya diri saya punya uang gitu. Iya. Padahal memang belum ada uang sampai 8,5 M kan. Iya. Gitu. Tapi berjalannya waktu, proses penarikan barang-barang itu 200 unit masuk, saya bayar. 200 unit baru masuk, saya bayar gitu. Nah, kebetulan itu nggak ada yang kebetulan ya, emang udah ada momentum, udah ada takdirnya Tuhan kali ya. Saya dapat barang banyak dari BCA, momentumnya UNBK itu Mbak Gebi. Ujian nasional yang tadi saya ceritain. Langsung boom Iya. dibeli semua. Jadi pas UNBK, teman-teman nih, toko-toko nih banyak yang minta. Minta 100 unit, minta 50 unit, pesanan dari sekolah ini. Nah, saya distribusin ke teman-teman nih. Aduh, puji Tuhan sekali. Itu. It worked in your favor. Semua indah pada waktunya. Jadi kata saya tuh, hoki tuh nggak ada. Karena kita ciptain juga sih. Karena saya punya kesempatan, konsisten, terus dapat momentum jadi hoki. Jadi kalau nggak konsisten, kayaknya teman-teman saya yang seangkatan saya nih nggak dapat momentum itu sih. Ada yang dapat, ada yang enggak. Oke. Pak, sekarang Bapak udah jadi pengusaha nih. Lingkungan dan pergaulan Bapak pasti juga udah menjadi lebih luas. Betul. Dan tidak semua pengusaha itu berangkat dari kurang berpendidikan atau biasanya kan kalau pengusaha sekolah kuliah tinggi gitu misal. Nah, Bapak sekarang dikelilingi orang yang mungkin bisa dibilang cara pembawaan dirinya sudah kelas internasional. Nah, gimana perasaan Bapak dikelilingi dengan pengusaha-pengusaha seperti begitu? Apakah Bapak juga sudah melevel up diri sendiri atau sempat nggak sih Bapak ngerasa minder gitu karena Bapak berangkat dari pemulung? Kalau untuk pribadi saya pasti minder, Mbak.
dari lingkungan yang kasarnya lingkungan yang monoton lah, dari jalanan gitu ya, dari jalanan terus naikin ke lingkungan yang levelnya lebih tinggi, wawasannya pada pendidikan lebih tinggi. Nah, dari situ saya minder, cuman karena saya kan emang orangnya pengen banyak belajar, akhirnya mulai, udahlah jangan malu, coba tanya, coba ikut seminar ini gitu. Jadi tidak ada malu. nggak ada. Mm-mm. Emang saya karena pendidikan saya rendah, ngapain saya harus malu? Saya kan pengen belajar, pengen Betul. bertanya gitu. Betul, saya setuju banget dengan itu, Pak. Bahkan ya, kalau di kalangan yang atas pun, mereka kadang malu bertanya karena merasa gengsi. Padahal bertanya itu kan nggak salah ya. Iya. Bertanya itu malah bagus gitu ya. Ngomong-ngomong soal pergaulan dan acara nih, Pak. Saya Iya. pernah dengar tadi Bapak sempat bilang, mention di luar kamera, Bapak pernah ke acara CEO Mastermind pakai sendal jepit dan Iya. celana pendek, Pak. Iya, Gimana itu ceritanya? Siapa aja yang hadir waktu itu? Waktu itu yang hadir itu ada Pak Sandiaga Uno, ada Pak Helmi, Helmi ada Pak Yahya. Gita Wirawan, ada Bosman Mardigu, satunya saya lupa lah satunya siapa. Cuman yang lima orang mentornya 5 orang. Saya pertama kali ikut CEO Mastermind 2019. Terus datang-datang, Datang saya biasa aja, pemikiran saya ya acara biasa gitu ya, pakai sendal jepit, pakai celana pendek, ya udah pakai tas gitu, pakai koper gitu. Pas ke sana ke acara, ini salah kostum kata saya. Salah yang lain kostum. pada pakai jas. Yang lain pakai jas, ya pakaian rapi lah semua, pakai jas formal lah semua. Nah, saya akhirnya nggak pede, akhirnya saya nggak di depan. Walaupun kan ada tulisan namanya, nomor gitu. Akhirnya saya di belakang. Di belakang ya udah dengerinnya, ikut acara seminar itu di belakang. Sempet salaman nggak sama para mentor? Sempet salaman. Cuman setelah saya ganti baju, ganti pakaian. Dari mana ganti bajunya? Kan di hotel, acaranya di hotel. Saya naik dulu ke jam, setelah pas istirahat, saya langsung ke hotel, saya langsung ganti kostum. Oh, jadi Bapak nggak ganti dari awal karena mau cepet-cepet dengerin acaranya? Iya. Oh gitu. Waktu itu belum paham dress for success. Belum paham. Harus ada penampilan yang kayak emang harus rapi gitu, nggak paham. Itu ada efeknya nggak, Pak? Orang nggak nyamperin Bapak setelah Bapak ganti baju? Minder sih. Tapi setelah Bapak ganti baju, apakah Bapak merasa, oh orang lebih nyamperin gue Iya. nih sekarang? Jadinya setelah pas di momen acara itu, saya udah ganti, saya lebih pede kenalannya. Oh, lebih bisa bernetworking. Bernetworkingnya. I see, oke. Pak, kita semua tahu untuk menjadi sukses harus melewati proses. Iya. Bapak melewati proses, setelah cerita Bapak tadi, saya pun sedang melalui proses, menjalani proses untuk menjadi sukses. Nah, Bapak ada pesan nggak sih buat teman-teman yang nonton gitu, apalagi juga untuk orang-orang yang mungkin tidak mau melewati proses dan tidak mau sabar, yang akhirnya mereka memilih untuk mengambil jalan pintas, Pak. Ada nggak nih message, pesan untuk teman-teman? Pesan-pesan ke teman-teman sih, nikmati proses alurnya hidupnya dan yakini apa impian kita yang positif. Paling penting tuh menjalannya itu dengan ikhlas jalani, kita punya tujuan, yakini itu akan kecapai, tapi dengan kerja keras juga ya, dengan punya skill, kemampuan, belajar lagi ya. Harus sabar sih lewatin proses-prosesnya, biar nambah nambah sukses tuh. Kata saya tuh yang perlu keras, perlu waktu yang cukup, penempaannya cukup ekstra gitu, biar pembentukan mental kita tuh lebih kuat saat pas di posisi yang levelnya tertinggi, ya kita emang udah mampu gitu. Dan paling penting sih bagi saya, yakin sama diri sendiri sama dengan yakin sama Tuhan. Jadi yakin aja sama diri sendiri. Berarti kalau di versi Islam gitu ya, di versi Islam tuh Tuhan itu tergantung prasangka hambanya. Prasangka hambanya baik dikasih baik, prasangka hambanya buruk dikasih buruk. Jadi pemikiran kita ini yang harus positif terus. Seperti manifestasi juga kali ya, Pak? Lebih ke manifestasi. Dan
saya percayakan hal itu karena sampai di titik sekarang saya emang melakukan itu sih, kebanyakan manifestasi. Jadi pegangannya manusia itu mode pencipta kedua setelah Tuhan yang diizinkan oleh Tuhan untuk kehidupannya. Jadi pilihannya tergantung di tangan kita. Kita mau sukses, kita mau seperti apa, ya kita ciptain lah gitu. Oke Pak, thank you. Itu aja atau ada lagi Pak? Yang penting di bisnis jujur, ulet, rajin, kerja keras, itu aja mungkin. Sama Karena- penting ya. Kerja keras tidak mengkhianati ya Pak? Iya. Terima kasih Pak Ian sudah mau di Sama-sama. podcast Progressive Mindset. Saya pun banyak belajar dan saya harap penonton semua juga banyak belajar. Be humble untuk selalu, mau yang di level atas, level bawah, harus selalu be humble, merendah diri, merendah hati, bukan merendah diri, untuk belajar dari sesama. Jadi sekali lagi Betul, terima kasih Mbak Gaby. Pak. Sama-sama. Kecerdasan yang kita bisa belajar dari hari ini adalah kita tidak bisa memilih kita lahir di keluarga susah atau keluarga mampu, tapi kita punya pilihan akan nasib kita tetap mau menjadi susah atau mau level up menjadi sukses. Dan untuk teman-teman yang lahir di keluarga mampu, itu juga pilihan Anda. Bisakah meneruskan kesuksesan itu dan maintain untuk tidak jatuh susah? Itu semua pilihan. Kecerdasan kedua adalah dari cerita Pak Ian hari ini, dari pemulung menjadi pengusaha miliarder, tidak ada yang tidak mungkin jika ada kemauan dan keberanian dan melewati jalan proses yang benar. Salah satu dari itu adalah untuk terus mau level up, meningkatkan kualitas diri. Apakah mau jalan di tempat atau mau meningkatkan kualitas diri? Kecerdasan ketiga adalah ketika ingin berkeluarga, mau punya anak, orang-orang dewasa, pasangan semua harus memikirkan persiapan finansial dan secara mental. Karena harus siap double ataupun triple. Anak-anak tidak minta untuk dilahirkan di dunia ini. Makanya orang tua harus punya tanggung jawab yang tinggi untuk memberikan hidup yang terbaik untuk mereka. Oke, thank you sekali lagi Pak Ian. Sama Mbak Gaby. Udah malam, kita syutingnya malam. Iya. Kata Pak Ian nggak apa-apa sampai subuh. See you next time. Bye. Indonesia, ayo grooming. Indonesia, ayo grooming.